Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'ajja jundahu, wa hazamal ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa 'azzim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, ittaqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, walitukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu ala fitrah, fa abawahu yuhawidanihi aw yumassiranihi aw yumajjisanihi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim, wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin rahimakumullah, pertama dan utama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia nikmat, terutama iman dan Islam serta sehat wal afiat, sehingga pada hari yang mulia ini kita bisa beraktivitas beribadah kepadanya diiringi dengan takbir yang kita kumandangkan sejak kemarin. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan iman dan Islam, amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam mudah-mudahan Allah curahkan kepada penghulu kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teriring kepada para keluarganya, para sahabat dan pengikutnya, insya Allah termasuk kita sekalian, amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, Al-Fakir berwasiat untuk pribadi terutama dan kepada semua hadirin sekalian, marilah untuk selalu meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, biimtisari awamirillah wa ijtinabun nawahi, berupaya dengan segala kekuatan dan daya kita untuk selalu melaksanakan perintah Allah dan menjauhkan larangannya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin rahimakumullah, lantunan takbir telah kita kumandangkan seiring Ramadan telah meninggalkan kita. Takbir, tahlil, tahmid dan tasbih merupakan ungkapan yang kita lantunkan sebagai wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat, dan kita telah melampaui ujian yang telah kita lakukan selama sebulan penuh. Ketika kita mengekang hawa nafsu, menahan marah, menahan dahaga, lapar dan seterusnya, kita bersyukur pada Allah dengan mengungkapkan takbir kepadanya. Takbir juga bermakna bahwa kita mengakui bahwa hanya Allah yang maha besar, hanya Allah yang maha agung, dan kita sebaliknya adalah makhluk yang paling kecil di hadapannya. Kalau kita ingin menggambarkan bahwa kita adalah makhluk yang begitu kecil di hadapan Allah, kita hanya menghuni di bumi, dan itu pun kita yang paling kecil di dalamnya.
Kalau kita lihat misalkan bumi hanya salah satu dari jutaan planet yang ada di angkasa ini. Seorang ahli astronomi menggambarkan, jika kita ingin melihat seberapa bentuk bumi itu, maka ambil segenggam debu, kemudian tebarkan di udara. Satu titik debu itulah bumi. Jutaan planet yang lainnya itu adalah makhluk ciptaan Allah juga. Salah satu titik itu adalah bumi. Bumi 2/3 lautan, selebihnya daratan. Kita menghuni bumi yang saat ini jumlah manusia sebanyak 7 miliar orang. Itu menghuni sepertiga daratan dari bumi. Bumi itu terbagi menjadi 130 negara. Dan salah satunya adalah Indonesia. Indonesia terdiri dari 34 provinsi. Salah satunya Banten. Banten terdiri beberapa kota kabupaten. Salah satunya Tangerang Selatan. Tangsel ada beberapa kecamatan. Salah satunya Pamulang. Pamulang ada beberapa kelurahan. Salah satunya Pondok Benda. Pondok Benda ada beberapa RW. Salah satunya yang kita huni saat ini. Dan ada ratusan di RW ini. Salah satunya kita. Di rumah kita ada banyak orang. Salah satunya kita. Kalau begitu kecilnya kita. Begitu banyak jutaan planet. Salah satunya bumi. Begitu banyak negara di bumi. Salah satunya Indonesia. Dan seterusnya. Kalau gitu memang kita layak mengakui bahwa kita adalah makhluk kecil. Kalau gitu apa yang perlu kita sombongkan? Tidak ada. Karena kita sekecil-kecilnya makhluk di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun demikian, kita diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi makhluk yang paling mulia karena kehadiran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, kita akui bahwa kita makhluk kecil. Karena itu takbir yang kita lantunkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kita resapi bahwa Allah Maha Besar. Kita resapi bahwa Allah Maha Agung. Dan kita adalah makhluk Allah yang paling kecil. Tidak ada apa-apanya. Hadirin, kalau kita lantunkan takbir dan kita renungkan irama-irama yang ada di dalamnya, terasa bahwa boleh jadi di antara kita mengalami rasa kesedihan. Boleh jadi di antara kita berpikir tentang keluarga di kampung sana. Boleh jadi di antara kita juga ada yang memikirkan keluarga yang telah mendahului kita. Boleh jadi kita kemudian kangen dengan sahabat-sahabat kita. Coba kita renungkan lantunan takbir itu. Ada kesedihan di kalangan kita. Sebagian besar di antara kita rasa sedih ketika tamu agung yang telah membersamai kita selama 1 bulan pun meninggalkan kita. Dia hadir membawa begitu banyak oleh-oleh untuk kita, dipersembahkan untuk kita, untuk diambil atau tidak, terserah kepada kita bagaimana kemudian memanfaatkan oleh-oleh itu. Bahkan ketika dia baru akan hadir, dia sudah memberikan keistimewaan buat kita. Ketika kita menyambutnya dengan marhaban ya Ramadan, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Kita menyambutnya dengan rasa gembira, kita sudah dijaminkan bahwa neraka haram untuk jasad kita. Allahu Akbar. Begitu mulianya Ramadan untuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang zaman dulu ketika menyambut Ramadan, mereka berdandan, rumahnya diperbaiki, diperbagus, masjid dicat dan seterusnya. Kita mempersiapkan dengan kehadiran tamu agung itu, Ramadan. Itu baru menyambutnya. Belum lagi oleh-oleh yang ada di dalamnya yang hanya ada di bulan itu. Tarawih, zakat fitrah, kemudian qiyamul lail yang lainnya, kemudian bahkan ada Lailatul Qadar dan termasuk puasa di dalamnya. Semua yang wajib yang Allah perintahkan dilipat gandakan pahalanya. Yang sunnah dihukumi wajib di dalamnya. Apakah itu bukan sebuah keistimewaan yang dibawa oleh Ramadan? Karena itu kepergiannya sesungguhnya membuat hati ini begitu sedih. Kenapa? Karena hanya 1 bulan
Bayangkan hadirin sekalian, 11 bulan dosa yang kita tumpuk ketika kita berpuasa dengan imanan wahtisaban, ghufir lahu ma taqaddama min dzambi. Bagaimana kemurahan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Hanya sebulan kita ikhlas berpuasa, ikhlas membaca Quran, ikhlas berzakat, ikhlas qiyamul lail. Semua dosa yang telah kita lakukan Allah ampunkan ketika kita berpuasa di dalamnya. Itu hanya puasa. Ramadan begitu istimewa. Kalau kita lewatkan begitu saja, rugi. Kita rugi sekali. Tapi hadirin sekalian, Ramadan telah pergi. Ramadan telah meninggalkan kita. Tapi Ramadan akan datang 11 bulan kemudian. Karena itu kita selalu berdoa untuk selalu terus bertemu dengan Ramadan, sehingga kita bisa mengisi Ramadan itu dengan amal-amal kebajikan yang banyak, termasuk tadarus Quran di dalamnya. Hadirin rahimakumullah, maka tidak heran kalau kemudian bahwa puasa Ramadan sebulan penuh, ibadah yang lainnya menghapus semua dosa kita. Kita ingat dengan hadis Nabi, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bertakwalah dimanapun kita berada, iringi perbuatan yang buruk dengan perbuatan yang baik, karena perbuatan baik itu akan menghapus perbuatan buruk. 11 bulan boleh jadi ada maksiat yang kita lakukan, baik sengaja atau tidak sengaja. 1 bulan itu kita kemudian melakukan kebaikan-kebaikan dengan amal-amal yang diperintahkan Allah di bulan Ramadan, maka hapus semua dosa-dosa itu. Hadirin rahimakumullah, maka tidak heran kalau kemudian hadiah yang Allah berikan kepada kita adalah Idul Fitri, kembali kepada kesucian. Kullu mauludin yuladu ala fitrah, setiap yang dilahirkan dalam keadaan suci. Dengan demikian kita kembali ke nol. Kita kembali kepada bayi yang suci, yang tidak ada dosa di dalamnya. Kenapa? Karena sudah dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan amal baik yang kita lakukan selama bulan Ramadan. Dan kita kembali pada suci saat ini, dan kita merayakan Idul Fitri ini dengan penuh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Karena itu hadirin sekalian, mari Idul Fitri yang kita laksanakan pada hari ini menjadi sebuah introspeksi buat kita. 11 bulan ke depan kita ingin menumpuk dosa kembali, atau kita ingin menumpuk kebaikan-kebaikan yang menjadi bekal kita di akhirat. Kalau hanya sekedar menumpuk keburukan kemudian dihapus dengan sebulan Ramadan, kita tidak punya modal apa-apa untuk di akhirat sebagai bekal kita di sana yang penuh dengan kebajikan itu. Karena itu, kalau kita sudah dilatih selama Ramadan penuh dengan kebaikan, kita istiqomahkan. Tadarus tetap berjalan, salat witir tetap berjalan. Memang tidak ada tarawih di bulan-bulan yang lainnya, tidak ada zakat fitrah di bulan-bulan lainnya, tapi ada zakat mal, ada sedekah, dan seterusnya. Demikian juga dengan kajian keagamaan dan seterusnya. Hadirin rahimakumullah, karena itu mari kita rayakan Idul Fitri ini dengan introspeksi dan penuh kesederhanaan, bukan foya-foya sebagai sebuah kemenangan, tetapi introspeksi, bermuhasabah bahwa kita adalah makhluk Allah yang setelah kita berpuasa menjadi hambanya yang bertakwa kepadanya. Kita pupuk kebersamaan itu dengan penuh kesederhanaan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin, diriwayatkan oleh Anas bin Malik yang tertuang dalam kitab Duratun Nasihin, diceritakan satu ketika Kanjeng Nabi saat ingin salat Idul Fitri, beliau berjalan, kemudian menoleh dan dilihatnya kumpulan anak-anak kecil sedang riang gembira. Di kanannya ada makanan, di kirinya ada minuman. Mereka bermain dengan pakaian baru. Saat beliau menoleh ke sebelahnya, terlihat ada seorang anak kecil berpakaian kumal karena dia tidak punya. Dia menangis terseduh-seduh, dia tidak punya pakaian baru dan tidak ada makanan pun di tangan kanan dan kirinya. Ia menangis ketika melihat teman-temannya berbahagia, ceria, tertawa, berpakaian baru. Tambah menangis anak itu. Nabi mendekati anak kecil itu, dan tangisannya semakin menyayat hati.
Kemudian Nabi menghampiri, "Nah, mengapa kamu tidak segembira teman-teman kamu? Mengapa kamu tidak bermain dengan mereka dengan penuh bahagia? Kenapa, nak?" Si anak ini belum tahu bahwa yang dihadapinya adalah Rasulullah. Anak itu menjawab, "Tuan, bagaimana saya mau bahagia? Tuan, bagaimana saya mau ceria? Tuan, bagaimana saya mau bersenang-senang seperti layaknya mereka? Kenapa? Saya tidak punya apa-apa, Tuan. Pakaian pun hanya yang saya kenakan. Makanan, minuman saya tidak punya, Tuan." "Lalu, kemana orang tuamu?" "Tuan, bapak saya syahid ketika berperang bersama Rasulullah. Beliau terpana terbunuh oleh musuh dan beliau mati syahid pada saat itu." Terenyuh Nabi, ternyata dia adalah anak seorang syahid yang perang bersamanya. "Lalu mana ibumu?" "Tuan, setelah ayahku meninggal syahid di medan peperangan, ibuku menikah lagi dengan seorang laki-laki. Warisanku diambil semuanya dan aku diusir oleh ayah tiriku. Dan aku hanya sendiri sekarang. Sebab sementara aku tidak memiliki apa-apa. Aku tidak punya pakaian, aku tidak punya makanan, aku tidak punya minuman. Aku sendiri, Tuan. Aku hanya sendiri. Aku tidak bisa bersenang-senang. Mereka tertawa, mereka bahagia, mereka ceria. Aku tidak bisa, Tuhan. Kenapa? Karena aku tidak punya apa-apa. Aku hanya sendiri, Tuhan. Aku hanya berpakaian kumuh seperti ini. Aku belum makan dari kemarin, Tuhan." Nabi tersenyum. Anak seorang sahabat yang meninggal di medan peperangan tersia-sia begitu saja. Lantas Nabi bersabda, "Anakku, maukah engkau menganggap aku Muhammad sebagai ayahmu, Aisyah sebagai ibumu, Fatimah sebagai kakakmu, Ali sebagai kakakmu, kemudian Hasan dan Husain sebagai saudaramu? Maukah engkau?" Lantas anak itu tak menyangka bahwa yang dihadapinya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tanpa sungkan-sungkan anak itu dengan gembira, "Mau, Tuhan, saya mau menjadi anak Tuhan." Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menggendong anak itu, dibawa ke rumahnya, dimandikan, diberikan pakaian yang bagus, diberinya makanan dan minuman, dan dia bisa bercerita dengan ceria dan bahagia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin, karena itu Ramadan memberikan sebuah pelajaran kepada kita untuk peduli kepada sesama. Zakat-zakat yang Bapak Ibu berikan melalui masjid ini itu menjadi saksi bahwa kita peduli pada mereka. Bukan kita sebagai makhluk yang egois hanya mementingkan diri kita sendiri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah kepada kita semuanya, memberikan petunjuk pada kita semuanya, dan diiringi upaya kita untuk selalu beribadah kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa sallallahu 'ala sayyidina Nabiyyina wa ali wa 'ala baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa 'alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat wa ya kafiyal muhimmat. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana fir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.